Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita terlebih dahulu kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita sedikit melihat tentang surat Ibrani ini. Surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Yahudi Kristen yang pada saat itu mengalami penganiayaan, penderitaan di bawah tekanan pemerintah saat itu, sehingga mereka tergoda untuk kembali ke agama lama mereka, ke Yudaisme. Dan surat ini diberikan kepada mereka supaya mereka tidak murtad. Dan dikatakan di ayat 14 tadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Nah, kalau kita melihat tentang imam besar ini Bapak Ibu Saudara, imam besar itu dia setiap setahun sekali dia datang ke ruang Maha Kudus mempersembahkan darah binatang dengan tujuan penyucian untuk dirinya dan untuk umat Israel. Dan kalau imam besar agung, dia sekali untuk selamanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan darahnya, bukan darah binatang, melainkan darahnya sendiri yang sangat mahal, untuk menebus bukan hanya sekelompok orang, tetapi untuk kita semua manusia Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sendiri pernah merasakan seperti yang kita rasakan. Ia mengalami pencobaan, dia dicobai, mengalami tantangan, mengalami penderitaan. Tetapi yang berbeda dengan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Nah, bagi kita semua manusia Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlepas dari yang namanya pencobaan, dari yang namanya tantangan, pergumulan kita. Namun untuk kita saat kita dicobai itu, supaya kita tidak berbuat dosa, kita memerlukan Tuhan Yesus yang sudah mengalami itu, yang tidak berbuat dosa, yang memiliki pengalaman itu dengan tidak berbuat dosa. Dan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di ayat 16 ini, penulis Ibrani mengajak kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri berarti kita mempunyai kerinduan, mempunyai kemauan untuk datang. Begitu juga dengan kita, untuk kita saat ini, gereja masa kini. Penulis Ibrani mengajak kita untuk kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Kita datang kepada Tuhan supaya kita mendapat pertolongan di saat kita dicobai, di saat kita mengalami berbagai kelemahan. Dan kalau kita melihat di Matius 18 ayat yang ke-20, kita buka Matius 18 ayat 20, dikatakan begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam peribadatan kita itu, dengan kita beribadah datang dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kita Bapak Ibu Saudara
dalam peribadatan kita itu tidak ada yang sia-sia. Kita datang beribadah dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan ada, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada lagu katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia Allah, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita mendapat kekuatan menghadapi segala masalah, pencobaan, dicobai, kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam kita menghadapi segala tantangan yang kita alami. Karena seperti yang dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada beberapa orang yang mungkin yang tidak mau beribadah dengan alasan apa? Belum layak, masih melakukan dosa. Kita semua manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari yang namanya dosa. Namun karena kita tahu kita masih berbuat dosa, maka kita seharusnya datang beribadah dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak melakukan dosa seperti Tuhan Yesus yang saat Dia dicobai, Ia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita di sini penulis Ibrani mengajak kita untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita meminta pertolongan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan